Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul semua karena anugerah Tuhan. Tadi seperti Tante Siana bilang bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa bangun hari ini dengan keadaan sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena ada begitu banyak orang masih terbaring di rumah sakit, masih memiliki penyakit dalam kehidupannya, membuat dia sulit untuk beraktivitas seperti kita biasa hari ini. Tetapi kalau hari ini kita bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema yang saya pikir penting untuk kita pelajari, untuk kita diingatkan kembali tentang community in Christ. Komunitas di dalam Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini dalam doa pagi, saya percaya yang hadir ini adalah para pemimpin-pemimpin, adalah orang-orang yang mengerti akan kebutuhan dalam kita berkomunitas. Komunitas itu penting kenapa? Bahkan manusia dikatakan adalah manusia itu adalah orang-orang sosial yang harus bersosial satu dengan lain. Seintrovert orang, segimana introvertnya dia pun, dia butuh bersosialisasi. Kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Kalaupun kita bisa masak sendiri, kita bisa beraktivitas sendiri, bisa berkendara sendiri, tetapi ada titik di mana kita membutuhkan orang lain. Khususnya tadi seperti Bu Siana bilang, dalam keadaan sakit, kita butuh orang lain untuk memberikan kita obat, untuk menolong kita, membantu kita. John Maxwell pernah berkata, satu adalah jumlah yang terlalu sedikit untuk mencapai kebesaran. Untuk kita mencapai sesuatu yang lebih besar, kita perlu mendapatkan sebuah komunitas, orang-orang yang berkumpul untuk kita mencapai sesuatu tujuan. Makanya dikatakan pepatah bilang, satu lidi mudah dipatahkan, semakin lidinya banyak, semakin sulit untuk dipatahkan. Untuk kita mencapai sesuatu, untuk kita ingin meraih sesuatu, sendiri bisa. Tapi butuh waktu yang lama, kadang mudah sekali kita lemah. Tetapi saat kita ada dalam sebuah komunitas, dalam perkumpulan beberapa orang, itu akan menolong kita saat kita mengalami kelemahan. Ada orang-orang lain yang mensupport kita, membackup kita. Untuk kita sendiri, membuat kita bisa berjalan lebih cepat. Tetapi untuk kita berjalan jauh, kita butuh bersama orang lain. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 kita akan pelajari bagaimana orang-orang yang baru menerima Yesus, mereka memiliki konsep yang baik dalam komunitas. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Maaf ada gangguan jaringan, mungkin kita tunggu sebentar. Bu Neti atau Pak David aja pujiannya ya, dilanjutin pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mohon maaf, internet bermasalah di rumah, jadi saya ganti handphone. Adin boleh dibantu slide-nya? Ya, Kisah Para Rasul 2 yang 41 dan 47, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini mulai doa pagi. Kita belajar hari ini dari jemaat mula-mula, bagaimana mereka bersatu dalam sebuah perkumpulan orang-orang percaya. Nah, hari kita akan belajar 3 hal, bagaimana apa yang harus kita lakukan, apa yang kita dapatkan di tengah-tengah komunitas orang-orang percaya. Kita mungkin sebagai pemimpin kelompok sel, kita sebagai pemimpin dalam perkumpulan orang-orang percaya, ketiga hal ini harus terjadi di dalam komunitas itu. Yang pertama, boleh next slide, Adin. Slide selanjutnya. Ya, yang pertama yang harus terjadi, yang ada dalam sebuah komunitas, karena pengajaran itu harus terjadi dalam komunitas. Banyak sekali orang-orang percaya tidak mendapatkan sebuah pengajaran yang baik, pengajaran yang sehat di tengah-tengah komunitas. Makanya banyak sekali orang Kristen itu beralih kepercayaannya, imannya mudah digoyahkan. Kenapa? Karena tidak adanya pengajaran di tengah-tengah komunitas. Tidak adanya pengajaran yang sehat di tengah-tengah komunitas. Kalau Bapak Ibu bisa melihat bagaimana begitu banyak orang dengan mudahnya meninggalkan kasih yang Tuhan telah berikan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 tadi dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Penting untuk kita mendapatkan pengajaran yang benar. Penting untuk kita mendapatkan pengajaran yang baik. Beberapa minggu lalu, waktu saya pelayanan di Bekasi, saya sampaikan di ibadah kedua bahwa untuk mendatangkan orang banyak itu senangnya mujizat. Kalau KKR, ibadah-ibadah kesembuhan, ibadah mujizat, banyak sekali orang hadir. Tetapi kelas-kelas pemuridan, orang-orang merasa, itu para pemimpin sajalah. Padahal dalam pengajaran, kita diajar untuk bagaimana kita bertekun dalam iman kita. Ada kalanya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ada kalanya ekspektasi kita tidak sesuai dengan apa yang kita terjadi dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa Tuhan itu bekerja sesuai dengan rencana kita. Tetapi Tuhan lebih besar, beyond dari rencana yang kita lakukan. Pak Ruben sering sekali sampaikan bahwa otak kita itu sebesar bakpao, tidak mungkin memikirkan pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Sebab kalau kita bertekun dalam pengajaran di tengah-tengah komunitas kita akan mendapatkan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar menolong kita untuk melakukan tindakan yang benar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, boleh next slide. Pemahaman yang benar itu akan menolong kita untuk melakukan tindakan yang benar. Bayangkan kalau tadi Ibu Siana berkata, kenapa saya orang yang melayani Tuhan, orang yang sungguh-sungguh, bahkan orang-orang yang melayani di komunitas-komunitas kecil, melayani di doa, melayani dan mengalami sesuatu sakit penyakit. Kenapa orang yang malas ke gereja, orang yang jahat, harusnya mereka yang mendapatkan sakit penyakit? Kalau orang yang percaya kepada Tuhan tidak bertekun dalam pengajaran dalam kelompok-kelompok kecil, imannya mudah goyah. Pemahamannya nggak benar tentang apa rencana Tuhan dalam kehidupan. Membuat akhirnya apa? Merespon situasi keadaan dengan salah.
Maka dari itu penting untuk kita tertanam dalam sebuah komunitas yang lebih kecil, untuk kita bisa diajar, masuk dalam pengajaran-pengajaran yang baik. Karena dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok kecil, belajar menerima setiap anggota baru sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Saat saya pernah baca dalam sebuah artikel, seseorang itu akan akan mudah merasa menjadi home keluarga saat adanya penerimaan. Saat orang merasakan diterima, dia akan lebih cepat memberikan kontribusi. Nah, penerimaan dalam sebuah komunitas keluarga Allah akan menolong potensi-potensi anggota keluarga Allah yang ada di pelayanan kita, di gereja kita, menjadi lebih maksimal. Karena apa? Karena mereka merasakan diterima menjadi anggota keluarga Allah. Banyak sekali orang keluar dari gereja karena dia merasa dia tidak diterima, diabaikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pemimpin, para orang-orang yang memimpin dalam kelompok-kelompok kecil, para pelayan-pelayan Tuhan, para pengurus gereja, mari belajar untuk kita menerima orang-orang yang hadir di tengah-tengah pelayanan dimanapun kita berada. Penting dalam sebuah komunitas adanya pengajaran, karena di tengah-tengah pengajaran kita memiliki pemahaman yang benar tentang Injil Kristus, dan itu menolong kita, menolong para anggota keluarga Allah untuk merespon saat sesuatu terjadi tengah-tengah keadaan situasi kita bisa merespon dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, yang harus ada dalam tengah-tengah komunitas Kristus, komunitas dalam Tuhan, yang kedua harus ada gathering. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu di Kedoya kita meeting online tentang Komsel. Pemimpin Komsel dan Kotoni berkata bahwa penting untuk kita bisa, karena di Kedoya masih Komsel online, belum onsite, berhubungan dengan waktu, situasi, dan jarak di jemaat di Kedoya. Dan usulan yang diberikan adalah kita harus minimal kumpul bertatap muka sekali sebulan. Kenapa? Karena via online begini kita tidak mendapatkan kehangatan yang secara langsung, tidak bisa mendapatkan sebuah suasana ambience yang kalau secara online itu akan sulit, tetapi saat bertemu secara onsite itu akan memberikan sebuah dampak yang berbeda, suasana yang berbeda. Nah, dalam sebuah komunitas kita harus juga mengadakan pertemuan-pertemuan yang informal. Karena dalam komunitas, dalam gathering itu, dalam pertemuan-pertemuan itu, terkadang ada situasi keadaan yang menurut pengalaman saya itu akan saling melengkapi satu dengan lain. Misalkan di Komsel yang saya handle beberapa waktu yang lalu sebelum saya serahkan kepada PKS yang baru, itu Komsel di mana rata-rata 80-90% adalah pendatang, bukan asli orang Jakarta. Yang kedua itu di atas umur 25 tahun ke atas, ada yang sudah menikah, keluarga muda. Nah, biasanya kita itu kumpul, ketemu, dan dalam mempersiapkan pertemuan-pertemuan itu kadang ada usulan-usulan satu dengan lain. Dan akhirnya tanpa disadari ada orang-orang yang lebih dominan, usulannya pengen diterima. Konsep acara yang dia usulkan harus diterima. Dan ada orang-orang lain merasa usulan itu kurang baik, lebih baik begini dengan situasi, kondisi, dan sebagainya. Nah, di sana ada sesuatu yang saling menajamkan satu dengan lain. Kedewasaan kerohanian akan diuji saat diadakan gathering, pertemuan-pertemuan. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di tengah-tengah gathering kita bisa
saling menajamkan satu yang lain. Boleh next slide? Saya nggak tahu di gereja-gereja lain bagaimana situasinya. Di beberapa tempat di gereja yang lain saya mendengar setiap event yang diadakan pasti terjadi konflik satu dengan lain. Tetapi menurut saya secara pribadi, konflik itu penting karena berhubungan dengan Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Tingkat kedewasaan akan terlihat bagaimana respon seseorang dalam memanage sebuah perbedaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak sekali komunitas hari-hari ini hanya rame di media sosial. Jangan sampai kita rame di media sosial, tapi ansos, kata anak muda. Ansos itu antisosial, Bapak Ibu. Jadi banyak anak-anak muda, orang-orang sekarang itu di media sosial, nggak mulutnya, tapi tangannya yang rame. Wah, kalau di grup WhatsApp itu ramenya luar biasa. Tetapi saat ketemu tatap muka, pendiam. Diam 1000 bahasa. Penting Bapak Ibu yang kita lakukan untuk kita bisa bertemu satu dengan lain. Saat kita ketemu tatap muka satu dengan lain, itu akan menolong kita membuat momen. Ya, saya senang kemarin siang kita ngobrol dengan Om Sur. Penting kita membuat momen dengan sengaja. Karena itu menjadi sebuah memori yang akan kita ingat ke depan, memori indah. Memori indah itu tidak dengan sengaja hadir. Kadangkala kita harus meng-create-nya dengan sengaja memberikan waktu. Para pemimpin yang memiliki bawahan, orang-orang di bawahnya harus dengan sengaja membangun sebuah momentum untuk meng-create sebuah pertemuan yang baik, untuk menjadi sesuatu yang manis, untuk kita bisa hati ke hati berbicara dan menolong kita untuk memaksimalkan sebuah tujuan yang baik. Ingat, dalam gathering itu dilakukan adalah dating, bukan sekedar meeting. Ya. Jadi banyak sekali kita itu ya memang ada kumpul, tetapi selalu ada agenda. Saya pernah dengar ada seseorang berkata begini, saya itu kalau kumpul, kalau nggak ada materi pertemuannya, saya nggak mau. Saya nggak mau cuma membuang waktu, wasting time. Tetapi sadarilah, kadang kita perlu dating, bukan hanya sekedar meeting. Karena dari situ kita akan mendapatkan sebuah kehangatan, adanya sebuah interaksi hubungan sosial. Karena meeting terkadang penuh dengan sebuah retorika, penuh dengan sebuah legalitas. Tetapi saat kita dating, kita bisa hati ke hati, kita bisa dengan sangat enjoy bersama-sama berkumpul. Kalau kita punya komunitas hari ini di bawah kepemimpinan kita, mari jangan sekedar pertemuan-pertemuan yang kita lakukan dengan sebuah tema. Jadi kalau meeting itu ada temanya, ada kumpulnya kenapa nih? Kenapa? Apa bahan pembicaraannya? Kadang kumpul tanpa bahan pembicaraan yang harus kita bicarakan, itu akan menolong kita untuk kita bisa semakin dekat satu dengan lain. Yang ketiga, yang terakhir, yang harus ada dalam sebuah komunitas dalam Kristus adalah sharing. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 45 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 45, bagaimana jemaat mula-mula berbagi dengan apa yang mereka miliki. Sering sekali kita merasa bahwa di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 45 ini hanya sekedar menjual harta miliknya. Tetapi konteks yang kita bisa lihat adalah bagaimana kalimat terakhir ayat 45 berkatakan, semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Terkadang ada orang dalam sebuah komunitas Kristus, mereka nggak butuh uang kita, tetapi mereka butuh waktu kita. Mereka butuh tenaga kita. Mereka butuh pemikiran kita. Mereka butuh solusi yang bisa kita berikan. Kadang-kalanya orang-orang itu membutuhkan orang yang mau mendengar mereka.
Belum tentu mereka butuh solusi, dan mereka mungkin udah tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi mereka butuh orang yang mendengar mereka bercerita. Tadi Tante Siana berkata bahwa dapat dukungan support, dapat dukungan doa dari teman-teman Komsel, dari teman-teman Bikom. Kadang kehadiran kita tidak bisa ada di sana, tetapi doa kita menyertai mereka. Kadang uang kita tidak berarti bagi mereka, tetapi kehadiran kita secara pribadi hadir buat mereka, itu memberikan sesuatu meaning yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan salah memilih komunitas, sebab memilih komunitas yang salah akan menjadikan gaya hidup yang salah. Banyak komunitas di luar sana, komunitas sepeda, komunitas makan, komunitas yang lain. Tetapi saat kita salah memilih komunitas, itu akan menjadikan gaya hidup yang salah di tengah-tengah kita. Biarlah firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita, para pemimpin yang memiliki orang-orang yang ada di bawah kita. Ayo, biarlah orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kita, mereka merasakan di sana ada pengajaran, di sana ada gathering, di sana ada sharing, supaya orang-orang yang sedang kita pimpin, mereka mengalami growth, mereka mengalami pertumbuhan, mereka mengalami ditambahkan sesuatu bagi mereka, dan mereka memenuhi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.